Hidup itu keras. Kita semua pernah menghadapi kegagalan, kehilangan, atau situasi yang membuat kita ingin menyerah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang tetap tegar menghadapi semua itu, sementara yang lain hancur dan terpuruk? Rahasianya bukan pada keberuntungan atau kekuatan fisik, tetapi pada cara mereka berpikir. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, ada satu filosofi kuno yang telah membuat banyak orang menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Filosofi ini disebut Stoikisme. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara berpikir seperti seorang stoik, bagaimana mereka menghadapi rasa sakit, kegagalan, dan tantangan hidup dengan kepala dingin. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tenang, dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, maka tonton video ini sampai habis. Karena ini bukan sekadar teori, ini adalah cara untuk bertahan dan berkembang di dunia yang penuh tantangan. Poin pertama, kendali penuh atas reaksi bukan situasi. Pernah nggak kamu merasa hidup ini nggak adil? Misalnya, kamu udah kerja keras, tapi tetap aja nggak dihargai. Atau, kamu udah berusaha baik ke seseorang, tapi malah disakiti. Dalam situasi kayak gini, wajar kalau kita marah atau kecewa. Tapi disinilah perbedaan antara orang biasa dan seorang stoik. Seorang stoik paham bahwa dunia ini nggak bisa dikendalikan sepenuhnya. Orang lain akan berbuat sesuka hati, keadaan bisa berubah kapan saja, dan nggak semua usaha akan langsung membuahkan hasil. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Bayangkan kamu sedang naik motor di jalan, tiba-tiba ada pengendara lain yang nyelonong dan hampir menabrakmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa memilih untuk marah-marah, mengejarnya, dan membalas dendam. Tapi, apakah itu mengubah situasi? Enggak juga. Atau, kamu bisa memilih untuk menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosimu, dan lanjut jalan dengan tenang. Inilah inti dari stoikisme. Bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengendalikan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, kita tidak tersakiti oleh kejadian, tapi oleh cara kita menilainya. Artinya, yang bikin kita menderita bukanlah kejadian itu sendiri, tapi interpretasi kita terhadapnya. Hujan deras bisa menjadi musibah bagi orang yang tidak membawa payung, tapi bisa menjadi berkah bagi petani. Bos yang galak bisa menjadi beban bagi seseorang yang baperan, tapi bisa menjadi tantangan bagi seseorang yang ingin belajar lebih sabar. Semua tergantung dari sudut pandang kita. Kalau kita ingin berpikir seperti seorang stoik, kita harus membiasakan diri untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Seneca, seorang filsuf stoik, mengatakan bahwa salah satu sumber penderitaan manusia adalah mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kuasanya. Coba lihat sekelilingmu. Apakah kamu bisa mengendalikan apakah hari ini hujan atau cerah? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan apakah orang lain akan bersikap baik atau buruk padamu? Tidak. Tapi apakah kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapi hal-hal itu? Iya, sepenuhnya. Ada sebuah teknik dalam stoikisme yang disebut dikotomi kendali. Caranya sederhana. Setiap kali menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa mengendalikan ini? Jika tidak, lepaskan. Jangan habiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi kalau bisa dikendalikan, lakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Misalnya, kamu punya presentasi penting, tapi tiba-tiba suaramu serak. Apakah kamu bisa mengubah kondisi suaramu dalam sekejap? Tidak. Tapi apakah kamu bisa tetap memberikan presentasi dengan percaya diri dan menggunakan bahasa tubuh yang kuat? Ya, fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan, bukan pada hal yang di luar kuasamu. Salah satu contoh paling ekstrim dari filosofi stoikisme adalah kisah James Stockdale, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditangkap dan disiksa selama Perang Vietnam. Dia ditahan di penjara selama 7 tahun dalam kondisi yang sangat brutal. Banyak tahanan lain yang kehilangan harapan dan menyerah. Tapi Stockdale bertahan dengan satu prinsip. Dia tidak bisa mengontrol apakah dia akan disiksa atau tidak.
tapi dia bisa mengontrol pikirannya sendiri. Alih-alih larut dalam keputusasaan, dia menggunakan filosofi Stoik untuk menjaga mentalnya tetap kuat. Dia menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa kabur, tapi dia tetap memegang kendali atas pikirannya. Dia menjaga moral para tahanan lain, menyusun strategi bertahan hidup, dan bahkan menciptakan sistem komunikasi rahasia untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kamu gagal mendapatkan pekerjaan impianmu. Apakah kamu bisa mengubah keputusan perusahaan? Tidak. Tapi apakah kamu bisa belajar dari pengalaman itu dan mencoba lagi dengan lebih baik? Tentu saja bisa. Orang Stoik tidak akan menangisi kegagalan tapi akan melihatnya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih tangguh. Atau, bayangkan kamu sedang membangun bisnis tapi ternyata bisnis itu gagal. Orang yang tidak memiliki pola pikir Stoik akan merasa hancur dan menyalahkan keadaan. Tapi seorang Stoik akan berkata, "Oke, ini sudah terjadi. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan untuk bangkit kembali?" Cara berpikir Stoik bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli dengan dunia. Sebaliknya, ini tentang memiliki ketenangan dalam menghadapi kenyataan hidup. Dunia ini nggak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada orang yang menyebalkan, situasi yang tidak adil, dan kegagalan yang menyakitkan. Tapi selama kita bisa mengendalikan respons kita, tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkan kita. Mulai sekarang coba biasakan untuk berpikir seperti seorang Stoik. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggu emosimu, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di luar kendali saya? Jika iya, apakah saya harus membiarkannya mempengaruhi saya? Jika tidak, apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapinya dengan lebih baik? Dengan cara ini, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tak tergoyahkan dalam menghadapi hidup. Seorang Stoik tidak akan membiarkan dunia mengendalikan dirinya, tapi justru akan menjadi pengendali atas dirinya sendiri. Dan itulah kunci ketangguhan sejati. Poin kedua, menjadikan rasa sakit sebagai guru bukan musuh. Setiap orang pasti mengalami penderitaan dalam hidup. Ada yang kehilangan orang tersayang, mengalami kegagalan besar, atau menghadapi ketidakadilan yang menyakitkan. Pertanyaannya, apakah penderitaan itu sendiri yang membuat kita lemah? Atau justru cara kita menghadapinya? Stoikisme mengajarkan bahwa rasa sakit, baik fisik maupun emosional, bukanlah musuh. Justru, rasa sakit adalah guru yang bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu mengalami momen paling sulit dalam hidupmu? Apakah saat itu terasa menyakitkan? Pasti. Tapi setelah melewatinya, apakah kamu menjadi lebih kuat? Jika kamu memilih untuk belajar dari pengalaman itu, jawabannya adalah iya. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan dalam hubungan bisa memilih untuk tenggelam dalam kebencian, atau melihatnya sebagai pelajaran untuk lebih memahami karakter manusia. Seorang atlet yang mengalami cedera bisa menyerah dan merasa hidupnya hancur, atau menggunakan waktu pemulihannya untuk belajar strategi baru. Semua tergantung dari cara kita memandang penderitaan itu sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Batu ujian bagi seorang filsuf bukanlah kata-katanya, tapi bagaimana dia menghadapi kesulitan." Artinya, ketangguhan kita tidak diukur saat hidup berjalan lancar, tapi saat kita menghadapi cobaan. Bayangkan seorang prajurit yang dilatih untuk bertarung. Apakah dia bisa menjadi kuat hanya dengan membaca buku strategi perang? Tidak. Dia harus melalui latihan fisik yang berat, menghadapi rasa sakit, dan melewati berbagai ujian mental. Begitu juga dalam hidup. Jika kita ingin menjadi lebih kuat, kita harus melihat kesulitan sebagai latihan, bukan sebagai hukuman. Latihan ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, jika kamu merasa malas bangun pagi, jangan lihat itu sebagai penderitaan, tapi sebagai latihan untuk disiplin. Jika kamu harus menghadapi kritik dari atasan, jangan langsung merasa tersinggung, tapi lihat itu sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran. Dengan mindset ini, kamu tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian masalah,
tapi sebagai serangkaian tantangan yang bisa membuatmu lebih tangguh. Coba lihat sejarah orang-orang sukses. Hampir semua dari mereka pernah mengalami penderitaan besar sebelum mencapai puncaknya. Misalnya Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Jika dia menyerah pada kegagalan pertamanya, dunia mungkin akan tetap dalam kegelapan lebih lama. Atau lihat Abraham Lincoln yang mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, mulai dari bisnis yang bangkrut hingga kekalahan dalam pemilu, sebelum akhirnya menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah. Di dunia modern, ada kisah J.K. Rowling yang naskah Harry Potter-nya ditolak berkali-kali sebelum akhirnya diterbitkan dan mengubah hidupnya. Jika dia melihat penolakan itu sebagai tanda untuk menyerah, dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan seperti sekarang. Orang-orang ini tidak melihat penderitaan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai batu loncatan. Mereka memahami bahwa rasa sakit dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan penghalang. Jika kita bisa mengadopsi cara berpikir ini, kita tidak akan lagi takut menghadapi kesulitan, karena kita tahu bahwa kesulitan itu adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya mencoba menghindari rasa sakit. Mereka takut gagal, takut kehilangan, dan takut menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Tapi seorang stoik justru melakukan hal sebaliknya. Mereka tidak lari dari kesulitan, mereka menghadapinya. Mulai sekarang, ubah cara pandangmu tentang penderitaan. Saat menghadapi kegagalan, jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Saat mengalami kehilangan, jangan terjebak dalam kesedihan yang tak berujung, tapi tanyakan, "Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih kuat setelah ini?" Ingat, seorang stoik tidak menghindari rasa sakit, tapi menggunakannya sebagai alat untuk bertumbuh. Jadi, setiap kali hidup memberimu kesulitan, anggap saja itu sebagai gym mental yang sedang melatih otot ketangguhanmu. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin kuat dirimu. Poin ketiga, berpikir logis, bukan emosional. Kita semua pernah mengalami momen di mana emosi menguasai diri. Marah karena seseorang berbuat tidak adil, panik saat menghadapi masalah besar, atau kecewa saat harapan tidak sesuai kenyataan. Itu normal. Tapi masalahnya, banyak orang yang membiarkan emosi mereka mengambil alih kendali hidup. Orang yang berpikir dengan emosi akan bereaksi secara impulsif. Misalnya, ada orang yang dikritik lalu langsung tersinggung dan membalas dengan emosi, padahal kritik itu bisa saja benar. Atau seseorang yang panik saat menghadapi masalah, lalu malah membuat keputusan yang buruk. Seorang stoik tidak menolak emosi, tapi mereka juga tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Mereka berusaha tetap berpikir jernih dalam situasi apapun. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Kemampuan terbesar manusia bukanlah menghindari emosi, tetapi mengendalikannya." Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu membuat keputusan buruk karena terbawa emosi? Mungkin kamu pernah berkata kasar saat sedang marah, lalu menyesal setelahnya. Atau mungkin kamu pernah menyerah pada rasa takut, padahal kalau kamu tetap tenang, semuanya bisa diselesaikan. Salah satu latihan mental yang diajarkan oleh para filsuf stoik adalah menunda reaksi emosional. Saat menghadapi sesuatu yang memicu emosi, jangan langsung merespons. Beri dirimu waktu untuk berpikir. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menulis bahwa saat kita merasa marah, sedih atau takut, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya reaksi emosional sesaat? Apakah ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang? Apakah saya punya pilihan lain selain bereaksi secara impulsif? Dengan cara ini, kita bisa menghindari kesalahan yang terjadi karena emosi sesaat. Misalnya, kalau seseorang menghina kamu, reaksi pertama mungkin ingin membalas. Tapi kalau kamu berpikir lebih jauh, apakah membalas akan membuat situasi lebih baik? Atau justru malah memperburuk keadaan? Teknik lain yang bisa digunakan adalah melihat diri dari luar. Bayangkan kamu adalah orang lain yang sedang mengamati dirimu. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan masuk akal? Jika tidak, maka jangan lakukan. Bayangkan ada 2 orang yang mengalami masalah keuangan yang sama.
Orang pertama panik, mengeluh, dan menyalahkan keadaan. Dia terjebak dalam emosinya dan tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya, dia malah membuat keputusan buruk, seperti berutang tanpa perhitungan atau menyerah tanpa mencari solusi. Sementara itu, orang kedua tetap tenang. Dia menganalisis situasi dengan logis, mencari solusi yang masuk akal, dan menyusun rencana untuk keluar dari masalah. Dia tahu bahwa kepanikan tidak akan menyelesaikan apapun, jadi dia memilih untuk tetap berpikir jernih. Contoh lain adalah seorang pemimpin dalam situasi krisis. Pemimpin yang terbawa emosi mungkin akan panik, menyalahkan orang lain, atau mengambil keputusan yang terburu-buru. Tapi pemimpin yang berpikir seperti seorang stoik akan tetap tenang, mengumpulkan informasi, dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi. Berpikir seperti seorang stoik berarti tidak membiarkan emosi mengendalikan hidupmu. Bukan berarti kita harus menjadi robot tanpa perasaan, tapi kita harus bisa memilah mana emosi yang bermanfaat dan mana yang justru merugikan. Mulai sekarang, setiap kali menghadapi situasi yang memicu emosi, latih dirimu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Jangan langsung merespons, beri dirimu waktu untuk berpikir. Tanyakan apakah ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang. Jika tidak, mungkin tidak perlu terlalu dipikirkan. Gunakan logika untuk mencari solusi, bukan emosi untuk memperburuk keadaan. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi menjadi budak emosimu sendiri. Kamu akan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih tangguh dalam menghadapi hidup. Inilah kekuatan sejati dari seorang stoik. Poin keempat, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, melepaskan yang tidak. Seberapa sering kita merasa frustrasi karena sesuatu yang berada di luar kendali kita? Cuaca buruk merusak rencana, seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil, atau hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak orang menghabiskan energi dan waktu untuk marah, kecewa, atau khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka ubah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan yang tidak. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Kebahagiaan datang dari memahami perbedaan keduanya. Coba pikirkan, bisakah kita mengendalikan cuaca? Tidak, tapi kita bisa membawa payung saat hujan. Bisakah kita mengendalikan cara orang lain memperlakukan kita? Tidak, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Bisakah kita menjamin kesuksesan dalam setiap usaha? Tidak, tapi kita bisa bekerja keras dan terus belajar. Ketika menghadapi masalah atau tekanan, orang stoik memiliki kebiasaan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendali saya? Jika jawabannya ya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah situasi. Jika jawabannya tidak, mereka akan menerimanya dengan lapang dada dan mencari cara untuk beradaptasi. Misalnya, kamu mengikuti ujian penting. Hal yang bisa kamu kendalikan adalah seberapa keras kamu belajar, seberapa fokus kamu saat mengerjakan soal, dan bagaimana kamu mempersiapkan diri. Tapi hasil ujian, itu bukan sepenuhnya dalam kendalimu. Jadi, daripada stres memikirkan hasilnya, lebih baik fokus pada persiapan yang bisa kamu lakukan. Atau bayangkan kamu sedang membangun bisnis. Kamu bisa mengendalikan produk yang kamu buat, strategi pemasaran, dan pelayanan kepada pelanggan. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan apakah setiap orang akan membeli produkmu. Jadi, daripada stres karena hal-hal di luar kendali, lebih baik maksimalkan apa yang bisa kamu lakukan. Lihatlah para atlet hebat. Mereka tidak bisa mengendalikan lawan yang mereka hadapi, cuaca saat bertanding, atau keputusan wasit, tapi mereka bisa mengendalikan latihan, strategi, dan mental mereka. Itulah yang membuat mereka tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali. Atau lihat seorang dokter di ruang operasi. Dia tidak bisa mengendalikan apakah pasiennya akan sembuh 100%. Tapi dia bisa mengendalikan keahliannya, fokusnya, dan cara dia menangani situasi darurat. Jika dia hanya memikirkan hal-hal di luar kendalinya, dia akan stres dan tidak bisa bekerja dengan baik. Seorang stoik memahami bahwa mengkhawatirkan hal yang tidak bisa diubah hanya membuang waktu dan energi. Sebaliknya,
Mereka mengalihkan fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa mereka kontrol. Banyak orang terjebak dalam siklus kekhawatiran karena mereka mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar jangkauan mereka. Mereka marah karena politik, cemas karena opini orang lain, atau frustrasi karena kegagalan yang tidak bisa dihindari. Seorang stoik tidak hidup seperti itu. Mereka memilih untuk hanya fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan dan melepaskan beban pikiran untuk hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Jadi mulai sekarang setiap kali kamu merasa stres atau frustrasi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan yang terbaik. Inilah cara berpikir stoik yang membuat hidup lebih tenang, lebih tangguh dan lebih bebas dari kecemasan yang tidak perlu. Poin kelima, menghadapi rasa takut dengan rasionalitas bukan kepanikan. Rasa takut adalah bagian alami dari hidup. Kita takut gagal, takut kehilangan, takut tidak dihargai, atau bahkan takut mencoba sesuatu yang baru. Tapi masalahnya, banyak orang yang membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Mereka tidak berani mengambil peluang, tidak mau keluar dari zona nyaman, dan akhirnya terjebak dalam kehidupan yang penuh penyesalan. Seorang stoik tidak berusaha menghilangkan rasa takut, karena itu mustahil. Sebaliknya mereka belajar untuk menghadapinya dengan rasionalitas. Mereka tahu bahwa rasa takut seringkali lebih besar dari kenyataan. Kata-kata Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita sendiri daripada dalam kenyataan, sangat tepat untuk menggambarkan ini. Berapa kali kamu menunda sesuatu karena takut? Takut gagal dalam bisnis, takut ditolak saat berbicara di depan umum, atau takut dikritik saat mencoba sesuatu yang baru. Jika kamu membiarkan rasa takut menguasaimu, kamu tidak akan pernah berkembang. Seorang stoik memilih untuk menghadapi rasa takut dengan logika, bukan kepanikan. Salah satu teknik yang digunakan oleh para stoik untuk menghadapi rasa takut disebut premeditatio malorum, atau latihan membayangkan kemungkinan terburuk. Ini bukan untuk membuat diri pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Misalnya, kamu takut gagal dalam sebuah proyek. Alih-alih membiarkan rasa takut menghentikanmu, tanyakan pada dirimu, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Mungkin proyek itu gagal, kamu kehilangan waktu dan uang, atau orang-orang mengkritikmu. Tapi lalu apa? Kamu masih hidup, masih bisa mencoba lagi, dan masih bisa belajar dari pengalaman. Dengan membayangkan skenario terburuk dan menyadari bahwa itu tidak seburuk yang dibayangkan, rasa takutmu akan berkurang. Otak kita seringkali membesar-besarkan risiko, padahal kenyataannya tidak seburuk itu. Teknik lain adalah membalik pertanyaan. Apa yang lebih menakutkan, gagal atau menyesal karena tidak pernah mencoba? Seorang stoik akan memilih untuk mencoba, karena mereka tahu bahwa rasa takut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti. Lihatlah para pengusaha sukses. Sebelum mereka sukses, mereka pasti mengalami banyak ketakutan, takut rugi, takut ditolak, takut ide mereka tidak berhasil. Tapi mereka tetap melangkah, karena mereka tahu bahwa diam di tempat justru lebih menakutkan daripada gagal, atau lihat para atlet dan seniman. Mereka juga takut gagal, tapi mereka tetap maju. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses. Jika mereka menyerah pada rasa takut, mereka tidak akan pernah mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berani menghadapi rasa takut akan selalu lebih maju daripada mereka yang membiarkan ketakutan menghalangi langkah mereka. Rasa takut bukanlah musuh, tetapi ujian bagi mental kita. Orang yang berpikir seperti seorang stoik tahu bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan ketakutan adalah menghadapinya. Mereka menggunakan logika untuk mengevaluasi risiko, membayangkan skenario terburuk, dan menyadari bahwa seringkali rasa takut itu hanya ada di dalam pikiran. Jadi, lain kali kamu merasa takut mencoba sesuatu, tanyakan pada dirimu, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Apakah saya akan tetap baik-baik saja jika itu terjadi? Apa yang lebih menakutkan, gagal, atau menyesal karena tidak pernah mencoba? Dengan berpikir seperti ini,
Kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh ketakutan. Sebaliknya, kamu akan belajar menggunakannya sebagai bahan bakar untuk berkembang. Inilah yang membedakan orang stoik dari orang biasa. Mereka tidak lari dari ketakutan. Mereka menaklukkannya. Poin keenam, menjaga ketenangan di tengah kekacauan. Hidup selalu penuh dengan masalah, konflik dan kejadian tak terduga. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba menghindarinya, akan selalu ada sesuatu yang mengganggu ketenangan kita, kemacetan di jalan, atasan yang marah, teman yang berkhianat, atau rencana yang tiba-tiba gagal. Sebagian besar orang bereaksi secara impulsif terhadap hal-hal seperti ini. Mereka panik, marah, atau stres tanpa berpikir panjang. Tapi seorang stoik tidak seperti itu. Mereka memahami bahwa dunia luar tidak akan pernah bisa mereka kendalikan sepenuhnya, tetapi mereka bisa mengendalikan bagaimana mereka meresponsnya. Marcus Aurelius berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Artinya, ketenangan sejati tidak datang dari situasi yang sempurna, tetapi dari cara kita menyikapinya. Salah satu kebiasaan utama seorang stoik adalah menjeda sebelum bereaksi. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat efektif dalam menjaga ketenangan di tengah situasi sulit. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, jangan langsung bereaksi secara emosional. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan mempengaruhi hidup saya dalam jangka panjang? Bagaimana cara terbaik untuk merespons tanpa memperburuk situasi? Dengan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk berpikir sebelum bertindak, kamu menghindari keputusan impulsif yang bisa kamu sesali nanti. Misalnya, seseorang berkata kasar padamu. Reaksi spontan kebanyakan orang adalah membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Tapi seorang stoik tidak seperti itu. Mereka akan berpikir, apakah orang ini benar-benar layak mendapatkan respons emosional dari saya? Seringkali diam dan mengabaikan jauh lebih kuat daripada membalas dengan kemarahan. Bayangkan seorang pemadam kebakaran yang menghadapi situasi darurat. Jika dia panik, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, dia tetap tenang, berpikir dengan jernih, dan mengambil tindakan yang paling efektif. Atau lihat para investor sukses di pasar saham. Ketika harga saham anjlok, kebanyakan orang panik dan menjual aset mereka karena takut rugi. Tapi seorang investor stoik melihatnya sebagai peluang, bukan bencana. Mereka tetap tenang, menganalisis situasi dan mengambil keputusan berdasarkan logika bukan emosi. Di kehidupan sehari-hari, orang yang bisa menjaga ketenangan di tengah kekacauan selalu lebih dihormati dan lebih sukses. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan, dan itu membuat mereka lebih efektif dalam mengambil keputusan. Di dunia yang penuh dengan distraksi, konflik, dan ketidakpastian, menjadi orang yang bisa tetap tenang adalah sebuah kekuatan besar. Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka bereaksi secara emosional terhadap setiap tantangan kecil yang mereka hadapi. Tapi seorang stoik tahu bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar yang sempurna, melainkan dari pikiran yang terkendali. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi situasi sulit, coba lakukan hal ini. Jeda sebelum bereaksi, tarik napas dalam dan tanyakan, apakah ini benar-benar penting? Pilih respons yang logis, bukan yang emosional. Semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat mentalmu. Dan pada akhirnya, kamu akan menjadi orang yang tidak mudah goyah oleh dunia luar, karena ketenangan sejati ada di dalam dirimu sendiri. Poin ketujuh, menghadapi rasa sakit dan kesulitan dengan mentalitas stoik. Setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami rasa sakit, baik itu fisik maupun emosional. Kita kehilangan orang yang kita cintai, dikhianati oleh teman, gagal dalam suatu usaha, atau bahkan mengalami penderitaan yang terasa tidak adil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari rasa sakit. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapinya? Banyak orang membiarkan diri mereka tenggelam dalam penderitaan. Mereka terus-menerus mengeluh, menyalahkan keadaan, dan mencari simpati dari orang lain. Tapi seorang stoik tidak seperti itu. Mereka tahu bahwa rasa sakit itu memang bagian dari kehidupan,
tetapi penderitaan adalah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Ini berarti bahwa penderitaan tidak berasal dari rasa sakit itu sendiri, melainkan dari cara kita meresponsnya. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi memiliki reaksi yang sangat berbeda. Satu orang mungkin akan menyerah dan mengasihani diri sendiri, sementara yang lain memilih untuk tetap kuat dan maju. Lihatlah para atlet yang mengalami cedera parah tetapi tidak menyerah. Mereka bisa saja meratapi nasib mereka, tetapi mereka memilih untuk fokus pada pemulihan dan kembali lebih kuat. Atau lihat orang-orang yang bangkit dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Mereka bisa saja mengeluh dan menyalahkan keadaan, tetapi mereka memilih untuk bekerja keras dan mengubah nasib mereka. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak ada gunanya melawan sesuatu yang di luar kendali kita. Jika kamu mengalami rasa sakit, terimalah itu sebagai bagian dari hidup. Ini bukan berarti kamu pasrah, tetapi kamu tidak membuang energi untuk mengeluh atau marah terhadap sesuatu yang tidak bisa diubah. Salah satu teknik yang digunakan oleh para Stoik adalah mengubah perspektif terhadap rasa sakit. Misalnya, ketika kamu mengalami kegagalan, jangan melihatnya sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu, dan jika kamu bisa belajar dari itu, maka itu bukan kegagalan, melainkan langkah menuju kesuksesan. Teknik lain yang bisa digunakan adalah berlatih kesabaran dan ketahanan mental. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya akan peduli dengan ini 5 tahun dari sekarang? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan rasa sakit ini untuk berkembang? Dengan mengubah pertanyaan yang kamu tanyakan pada diri sendiri, kamu juga mengubah cara kamu menghadapi rasa sakit. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang menggunakan mentalitas Stoik untuk menghadapi kesulitan. Salah satu contoh terbaik adalah Nelson Mandela. Dia dipenjara selama 27 tahun, tetapi alih-alih membiarkan dirinya hancur karena kebencian dan penderitaan, dia justru menggunakan waktu itu untuk belajar, merenung, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Ketika dia akhirnya bebas, dia tidak membalas dendam, tetapi memilih untuk menyatukan negaranya. Contoh lainnya adalah Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia menemukan bahwa meskipun semua kebebasan fisiknya diambil, dia masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana dia berpikir dan merespons penderitaannya. Dari pengalaman itu, dia menulis buku Man's Search for Meaning, yang menjadi salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa. Di kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat orang-orang yang menghadapi kesulitan dengan sikap stoik. Misalnya, seorang yang kehilangan pekerjaannya, tetapi tidak menyerah, dan justru menggunakan kesempatan itu untuk memulai bisnis sendiri. Atau seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan tetapi tidak larut dalam kesedihan, melainkan belajar dari pengalaman itu dan menjadi lebih bijaksana. Hidup tidak akan pernah bebas dari rasa sakit dan kesulitan. Tapi seorang stoik tahu bahwa daripada melawan sesuatu yang tidak bisa dihindari, lebih baik menggunakannya sebagai alat untuk bertumbuh. Setiap kali kamu menghadapi penderitaan, tanyakan pada dirimu, apakah saya akan peduli dengan ini 5 tahun dari sekarang? Jika tidak, maka tidak ada gunanya terlalu larut dalam kesedihan. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap rasa sakit mengajarkan sesuatu, temukan pelajarannya. Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menjadi lebih kuat? Jika kamu bisa melewati satu kesulitan, kamu akan lebih siap menghadapi kesulitan berikutnya. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan bertahan menghadapi kesulitan hidup, tetapi juga akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Inilah cara berpikir seorang stoik, bukan menghindari rasa sakit, tetapi menggunakannya sebagai jalan menuju ketahanan mental yang sejati. Poin ke-8, menerima hidup apa adanya tanpa drama. Salah satu kesalahan terbesar yang membuat banyak orang menderita adalah keyakinan bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka berharap dunia selalu adil, orang lain selalu baik, dan segala sesuatu berjalan lancar tanpa hambatan. Tapi kenyataannya,
Hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Teman bisa mengkhianati, bisnis bisa gagal, kesehatan bisa menurun kapan saja. Jika kamu berpikir hidup akan selalu berjalan mulus, kamu hanya akan frustrasi setiap kali kenyataan tidak sesuai harapan. Seorang stoik memahami bahwa hidup tidak pernah sempurna, dan itu tidak masalah. Mereka tidak menghabiskan waktu mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Alih-alih kecewa saat hidup tidak sesuai harapan, mereka bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan ini?" Bayangkan seseorang yang terjebak dalam badai besar di tengah lautan. Jika dia panik dan berusaha melawan ombak, dia hanya akan kelelahan dan tenggelam. Tapi jika dia tetap tenang dan mengikuti arus, dia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan hidup. Jika kamu terus-menerus menolak kenyataan dan berharap segalanya berjalan seperti yang kamu mau, kamu akan selalu kecewa. Sebaliknya, jika kamu menerima realitas dan belajar beradaptasi dengannya, kamu akan lebih tenang dan lebih kuat menghadapi tantangan. Epictetus berkata, "Jangan berharap agar segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan. Sebaliknya, berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan ketenangan." Ini bukan berarti menyerah pada keadaan, justru ini tentang menerima kenyataan tanpa drama, lalu mencari solusi terbaik. Pernahkah kamu melihat dua orang menghadapi masalah yang sama, tetapi reaksinya sangat berbeda? Misalnya, ada dua orang yang kehilangan pekerjaan. Yang satu panik, mengeluh, dan merasa hidupnya hancur. Yang satunya tetap tenang, menerima kenyataan, lalu mencari peluang baru. Masalahnya sama, tapi reaksi mereka berbeda. Dan dalam jangka panjang, siapa yang lebih mungkin berhasil? Tentu saja orang yang tetap tenang dan fokus mencari solusi. Dalam hidup, kejadian-kejadian yang kita alami itu netral. Tidak ada yang secara otomatis baik atau buruk. Yang menentukan adalah bagaimana kita menafsirkannya. Jika kamu menganggap sebuah kegagalan adalah akhir dari segalanya, maka itu memang akan terasa menyakitkan. Tapi jika kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, maka kegagalan justru menjadi guru terbaikmu. Bagaimana cara melatih pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Langkah pertama, kurangi mengeluh. Setiap kali ingin mengeluh, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar-benar membantu? Jika tidak, lebih baik fokus mencari solusi. Langkah kedua, latih diri untuk menerima ketidakpastian. Hidup tidak selalu bisa diprediksi. Alih-alih takut pada perubahan, belajarlah untuk beradaptasi. Langkah ketiga, ubah cara berpikir tentang masalah. Saat menghadapi kesulitan, tanyakan, bagaimana saya bisa belajar dari ini? Langkah keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hidup setiap orang berbeda. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Semakin sering kamu melatih pola pikir ini, semakin mudah bagimu untuk menghadapi hidup dengan ketenangan dan ketangguhan seorang stoik. Poin ke-9, menjadi stoik bukan berarti tidak punya perasaan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi stoik berarti harus mematikan emosi dan hidup seperti robot yang tidak pernah marah, sedih, atau kecewa. Mereka membayangkan seorang stoik sebagai seseorang yang tidak pernah tersenyum, selalu serius, dan menganggap perasaan sebagai sesuatu yang lemah. Padahal, ini adalah kesalahpahaman besar. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menekan atau menghilangkan emosi, tetapi mengajarkan cara mengendalikannya dengan bijak. Seorang stoik bukanlah orang yang tidak pernah merasa marah, sedih, atau takut. Mereka tetap manusia. Bedanya, mereka tidak membiarkan emosi itu menguasai mereka. Mereka memahami bahwa perasaan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi tidak boleh menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati." Apa artinya? Ini berarti bahwa emosi yang kita rasakan sebenarnya netral. Yang membuatnya menjadi positif atau negatif adalah bagaimana kita meresponsnya. Misalnya,
seseorang menghinamu. Secara alami, kamu mungkin merasa marah atau tersinggung, tapi kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, bereaksi secara impulsif yaitu membalas dengan kemarahan, berteriak, atau bahkan melakukan sesuatu yang kamu sesali nanti. Pilihan kedua, mengambil jeda dan menilai situasi dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak mendapatkan emosiku? Jika tidak, kamu bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh. Seorang stoik memilih opsi kedua. Mereka tidak menekan emosinya, tetapi mereka juga tidak membiarkan emosi itu mengendalikan tindakan mereka. Mengendalikan emosi bukan berarti berpura-pura tidak merasakannya. Seorang stoik tetap merasakan emosi, tetapi mereka mengelolanya dengan cara yang sehat. Berikut adalah beberapa teknik yang bisa kamu gunakan. Pertama, latihan jeda sebelum bereaksi. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam, hitung sampai 5 dan tanyakan, bagaimana reaksi terbaik yang bisa saya berikan? Kedua, tulis perasaanmu dalam jurnal. Banyak filsuf stoik termasuk Marcus Aurelius menulis jurnal harian untuk mengamati emosi mereka. Ini membantumu memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ketiga, gunakan perspektif jarak jauh. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini masih penting 5 tahun dari sekarang? Biasanya jawaban dari pertanyaan ini membuat kita sadar bahwa kebanyakan hal yang membuat kita emosional sebenarnya tidak terlalu penting. Terakhir, praktikkan kesadaran penuh, mindfulness. Sadari perasaanmu tanpa menghakimi. Biarkan perasaan itu ada, tetapi jangan biarkan ia mengambil kendali. Seorang stoik bukanlah seseorang yang tidak pernah menangis atau tidak pernah tersentuh oleh hal-hal indah dalam hidup. Mereka tetap mencintai, tetap peduli, dan tetap memiliki impian. Bedanya, mereka tidak diperbudak oleh emosi mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kesedihan bisa menjadi guru, kemarahan bisa menjadi pemicu perubahan, dan ketakutan bisa menjadi pengingat untuk bersiap. Mereka tidak menolak emosi, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Jadi menjadi stoik bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah seni untuk tetap tenang dalam badai, tetap berempati tanpa terbawa drama, dan tetap kuat tanpa kehilangan kemanusiaan. Ketika kamu mulai menguasai seni ini, kamu akan menyadari satu hal. Kamu bukan budak emosimu. Kamu adalah pemimpinnya. Hidup ini penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah cara kita berpikir dan merespons dunia ini. Stoikisme bukan sekadar filosofi kuno. Ini adalah senjata mental yang bisa membuat kita lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih tenang menghadapi apapun. Dengan belajar berpikir seperti seorang stoik, kita bisa menjalani hidup dengan lebih fokus, lebih kuat, dan lebih bebas dari pengaruh luar yang tidak perlu. Jadi, dari semua prinsip yang sudah kita bahas, mana yang paling mengena buat kamu? Atau mungkin ada pengalaman pribadi yang membuatmu sadar pentingnya berpikir seperti seorang stoik? Bagikan di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya lebih banyak orang bisa belajar dari stoikisme. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.